Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andri Orlando Gultom atau biasa dipanggil Ando. Dan saya senang banget sekarang boleh sharing di channelnya Prof. Dedi. Prof. Dedi Purwana yang merupakan dekan waktu di angkatan saya tuh dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan dulu perkenalkan sedikit, saya dari lulusan akuntansi tahun 2012 di FEUNJ. Nah, sekarang saya mau share tentang gimana sih akhirnya bisa dapat kesempatan mendapatkan beasiswa di LPDP dan juga dapat kampus di University of Melbourne. Pertama LPDP dulu. Waktu LPDP ini sebenarnya pengalaman kedua saya ikutin LPDP seleksi ini. Yang pertama itu gagal di tahap CAT namanya, Computer Assisted Test. Itu jadi kayak tes yang berbasis komputer, kayak menguji tentang bagaimana tes potensi akademik, lalu juga ada tes esai singkat gitu, tapi di tahun pertama itu gagal. Dan akhirnya ikut lagi tahun kedua, tahun 2019 di bulan Juli 2019, dengan tentunya dengan berbekal pengalaman dari tes sebelumnya ya. Jadi lebih tahu lagi gimana sih kesalahan-kesalahan yang saya lakukan kemarin. Jadi ada 3 tahapan untuk akhirnya dapat beasiswa LPDP. Yang pertama seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu kita diwajibkan untuk mengunggah beberapa dokumen seperti ijazah S1, terus ada sertifikat bahasa Inggris kayak misalkan TOEFL, IELTS, atau sertifikat yang lainnya. Terus habis itu surat keterangan sehat. Kalau khususnya yang luar negeri ya ada kayak tes narkoba ya, surat bebas narkoba juga gitu. Terus sama rekomendasi dari dosen dan juga dari misalkan atasan dari kantor sebelumnya. Itu sih kalau dokumen-dokumen itu bisa langsung dilihat semuanya di websitenya lpdp.kemenq.go.id. Dan kita juga ada yang menarik juga sih, salah satu dokumen yang kita siapkan, yang kita upload juga tuh ada dokumen kontrak ya namanya. Jadi dokumen kontrak itu tadi ada kayak isinya, kita mau menyatakan bahwa kita setelah beasiswa selesai kita mau kembali lagi ke Indonesia, mau mengabdi lagi ke Indonesia. Terus intinya dari setiap yang udah kita dapatkan di LPDP ini kita bisa kembalikanlah kontribusi kita ke negara. Itu ada kontraknya juga di situ. Jadi bisa dicek sekali lagi di websitenya lpdp.kemenq.go.id. Itu yang pertama. Setelah seleksi administratif nanti sekitar 3 minggu atau 1 bulan ya kalau nggak salah kemarin, akhirnya diumumkanlah lulus tes administrasi. Oh iya, satu lagi, di tes administrasi itu kita juga harus menentukan kayak jurusan atau universitas apa yang mau kita ambil. Dan waktu itu tahun saya itu ada 3 jurusan dari 3 universitas yang berbeda. Terus yang pertama jurusan saya sekarang yaitu Master of Management, Accounting and Finance di University of Melbourne. Oke, lanjut ke tahapan yang kedua itu tes CAT, Computer Assisted Test atau tes berbasis komputer. Itu isinya kayak tes TPA. Tes TPA-nya kurang lebih seperti kalau teman-teman tahu tes untuk CPNS atau BUMN, kurang lebih sama ya tes potensi akademiknya. Kayak gitu, kayak terkait dengan deret, hitung, terus bahasa, sinonim, antonim kayak gitu. Atau dengan sama juga dikombinasikan juga sama TKD ya. TKD, tes kompetensi dasar, kayak misalkan tes kepribadian juga ada di situ. Sama di akhirnya itu ada short essay kayak dikasih kayak short case gitu, terus kita harus memberikan pendapat kita tentang kasus itu. Setelah tes CAT-nya langsung banget tuh hasilnya ada, langsung dimunculkan pada hari itu. Jadi kayak langsung tahu hasilnya, tapi memang belum ditentukan lulus atau tidak, karena ada passing grade-nya gitu dari LPDP untuk lulusan luar negeri ataupun tujuan dalam negeri. Itu ada kayak passing grade-nya untuk CAT. Kurang lebih sama 3 minggu lagi atau sebulan lagi akan ada hasilnya. Dan setelah itu baru yang terakhir tes wawancara. Ini yang paling penting banget sih setelah
tes CAT karena ini menentukan bahwa kalian tuh benar-benar tahu background jurusan kalian yang mau kalian ambil tuh apa, terus universitasnya seperti apa, nature kampusnya kayak gimana. Kalian benar-benar ditanyakan langsung gitu oleh pewawancaranya. Waktu itu pewawancaranya itu ada 3. Yang pertama profesional, terus ada akademisi, dan juga ada expert di bidangnya, sama satu lagi itu psikolog. Jadi ada 3, profesional atau expert, terus akademisi sama psikolog. Langsung diwawancara oleh 3 orang itu. Pertanyaannya kurang lebih tentang bagaimana, kenapa kalian mau ambil jurusan itu sih. Jadi kalau memang kalian sudah mempersiapkan, kalau sudah tahu apa yang mau diambil, terus kenapa mau ambil itu, apa kira-kira kontribusinya untuk kedepannya nanti setelah lulus gitu. Menurut saya itu akan mempermudah kalian kalau kalian sudah mempersiapkan wawancara semuanya gitu. Jadi banyak yang bilang kalau wawancara tuh susah atau wawancara tuh kayak berat banget gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah persiapkan, maksudnya kalian sudah tahu bener apa yang mau kalian ambil, dan kalian bukan cuman kasarnya cuman make up things, cuman kayak kasarnya cuman hanya ingin agar dapat beasiswanya, kalian tuh pasti bisa gitu. Kalau misalkan kalian sudah mempersiapkan dengan baik tanpa kayak pura-pura gitulah, tanda kutip gitu. Jadi dan kemarin kebetulan ditanyainnya sih kurang lebih itu sih, dan karena saya ada pengalaman bekerja sebelum beasiswa ini, itu jadinya itu yang membuat wawancara itu lebih mudah buat saya ya. Waktu itu saya sempat bekerja di Kementerian Keuangan non PNS di bidang finance development-nya untuk infrastruktur. Dan jurusan saya yang sekarang ini, yang Master of Management Accounting and Finance, juga memang terkait mata kuliahnya terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi mungkin memudahkan saya untuk bisa menggali jawaban-jawaban apa yang saya persiapkan untuk hari kemarin. Itu sih kurang lebih untuk LPDP. Bisa dicek setiap tahun, memang LPDP tuh mempunyai format yang beda-beda. Jadi kayak harus agak tricky memang, tapi harus dicek aja terus untuk apa sih yang tahun ini, apa yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Khususnya kayak kalau administrasi tuh kayak bahasa Inggrisnya harus berapa minimal nilainya, kayak TOEFL-nya atau IELTS-nya gitu harus dicek. Terus universitas apa yang ditawarkan LPDP juga harus dicek lagi. Terus sama itu sih jurusan apa yang kalian mau dan alasannya gitu. Kurang lebih itu untuk LPDP. Kalau untuk Unimel persyaratannya hanya upload dokumen dan esai. Kurang lebih dokumennya adalah ijazah. Terus ijazahnya itu kalau memang belum ada versi bahasa Inggrisnya, kita harus kayak translate dulu ke translasi yang tersumpah gitu. Jadi memang ada jasanya untuk mentranslate ijazah yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, terus diupload untuk S1, terus KRS juga. Terus lalu juga ada IELTS-nya itu yang benar-benar harus sesuai. Kalian harus cek di fakultasnya, jurusannya, kira-kira syaratnya berapa IELTS-nya. Minimalnya ada kayak minimal IELTS-nya, kalian harus cek, masing-masing jurusan beda. Lalu kalau di tempat saya waktu itu kemarin minimal itu harus 6,5, tapi untuk setiap tesnya itu kayak writing, listening, reading, speaking itu nggak boleh di bawah 6 gitu. Jadi harus memenuhi standar itu. Terus esainya itu lebih ke background sih, lebih ke background, personal background, sama kenapa mau ambil jurusan ini. Itu sih yang yang harus diupload di Unimel. Dan setelah upload nanti akan diumumkan. Itu kurang lebih lumayan agak lama sih, kemarin kayak 1 bulan atau 1 bulan lebih gitu ya, karena kan dia melihat kuota juga. Terus mereka juga ada kayak deadline kapan akan diumumkan gitu kurang lebih. Jadi harus dicek. Tapi kalau misalkan Unimap itu kalau sudah jangan lupa juga kalau misalkan sudah lulus harus disertakan kayak letter of sponsorship dari LPDP.
ke kampus agar bisa mengetahui kalau kita memang mahasiswa yang akan dibiayai gitu. Itu sih kalau dari Unimap harus lebih diperhatikan aja sih detail-detailnya, dan kalau yang saya lihat sih memang bahasa Inggrisnya penting sih, maksudnya IELTS-nya itu yang harus banget harus disesuaikan sesuai standar gitu. Udah itu sih kurang lebih kalau yang Unimap dan juga LPDP gimana akhirnya saya bisa dapet. Intinya itu sih kayak harus tetap lihat dengan teliti apa yang dibutuhkan khususnya administrasi. Terus kalau sudah masuk mulai tes atau substansi jangan lupa dipersiapkan, dan juga wawancara juga harus dipersiapkan. Kayak salah satu triknya mungkin kalau wawancara bisa sambil dipersiapkan dengan ngomong sendiri dulu, terus direkam, terus kira-kira dievaluasi nanti sama teman atau dengan kira-kira dosen yang bisa membantu. Itu bisa diskusi juga, kira-kira udah bagus belum jawabnya. Kalau untuk tes Unimap mungkin yang agak susah tuh tes kayak esainya gitu, writing harus bener-bener dipastikan kalau apa yang kalian tulis tuh sesuai, nggak hanya cuman substansinya tapi juga kayak grammarnya, terus harus di proofread juga, harus dilihat kira-kira sudah concise belum, udah efektif belum, efisien belum nulisnya kayak gitu, biar nggak terlihat bertele-tele atau terlalu banyak yang dibahas, itu nggak to the point. Sama paling kalau untuk IELTS sih yang agak struggling mungkin di writing dan speaking, itu harus benar-benar dilatih. Kalau saya kemarin tipsnya memang bisa latihan, maksudnya ada lembaga yang banyak yang memprovide untuk persiapan, tapi kalau saya pribadi lebih ke kayak self study, self learning gitu, lebih ke beli buku pembahasan IELTS, terus bisa belajar setiap hari. Kalau ngomong atau speaking bisa kayak kita rekam dan bisa dievaluasi dengan teman-teman kita yang mungkin ada teman yang udah jago bahasa Inggris atau yang punya teman native atau sebagainya, itu bisa dicek juga. Kurang lebih itu sih yang jelas, harus persiapan, dan kalau ada niat pasti ada jalannya sih.